Udah mendekati. Nah, oke. Masih putus-putus atau udah oke? Udah oke, Bu. Sip. Ya, jadi kalau Escherichia coli bakteri, kemudian ada Entamoeba coli, dia rhizopoda. Satu lagi yang hidup di kolon apa? Yang menyebabkan penyakit dia juga. Balantidium coli. Anggota apa? Anggota apa Balantidium coli? Protista. Protista yang spesifik. Filumnya. Escherichia coli bakteri, Entamoeba coli dan Balantidium coli itu protista mirip hewan. Nah, protista mirip hewan kan ada 4 filum, Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, Sporozoa. Balantidium coli masuk mana? Ciliata. Ciliata, ya. Oke, kalau yang Rhizopoda kan Entamoeba coli. Nomor 2, ayo. Yang Acetobacter sillinum, Bu. Oke, ya. Ini terkait karena Staphylococcus Acetobacter sillinum. Kalau Lactobacillus bulgaricus apa? Yogurt. Lactobacillus casei ada di iklan. Keju bukan, Bu. Keju juga bisa. Ada lagi L casei strain sirota. Yakul. Ya kan? Kemudian Escherichia coli nggak bikin makanan ya. Apalagi yang untuk makanan dari bakteri? Ada yang tahu? Yogurt, nata de coco, Yakult, keju, apalagi ya disukai sama orang-orang sekarang karena Korean food. Apa ya? Sampai ferment dari sayuran. Kimchi. Ih, nggak tahu. Kimchi. Oke. Dah, nomor 3. Ada di pasar. Ya, Mas. Ganggang hijau biru atau ganggang biru yang dapat mengikat nitrogen di atmosfer dibawa ke tanah dan bersimbiosis dengan sejenis paku air bernama Azolla pinnata adalah Mas jawabnya di WA, Bu. Di chat. Di chat, Bu. Masa? Iya. Kalau Dia ibu nggak bisa ngeliat unmute, chat. Bu. Oke, jawabannya jelas ya. Ana baina azolai. Nah, kalau ini kelihatan ya ada Azolla pinnatanya nih. Nama belakangnya itu Azolla. Ingat, ada bakteri, ada cyanobacteria yang punya kemampuan mengikat nitrogen. Nah, kalau bakteri itu dia bersimbiosis dengan polong-polongan. Siapakah dia? Bakteri yang bisa fiksasi. Rhizobium leguminosarum. Jadi ini namanya prosesnya fiksasi nitrogen, mengikat nitrogen. Jadi ada bakteri, ada cyanobacteria. Kalau bakterinya Rhizobium leguminosarum. Kenapa namanya leguminosarum? Karena si Rhizobium ini hidup di akar legum, ya, kacang-kacangan atau polong-polongan. Kalau cyanobacteria yang bisa fiksasi nitrogen ada Anabaina azolae. Kalau ini bersimbiosis dengan Azolla pinnata. Ada juga nostoc ya. Nah, itu anggota cyanobacteria. Jadi ingat ada 2 kelompok ya yang bisa fiksasi nitrogen. Ada bakteri, ada cyanobacteria.
Oke. Ya, Arin. Lanjut. Protista, Bu. Iya. Jawabannya protista. Kenapa protista? Siapakah dia? Ini siapa? Siapa dia namanya? Nama kerennya. Dia bisa bergerak dengan menjulurkan, menarik tubuhnya. Ini kan sel ya, unisel. Organisme ini bernama, siapa yang tahu? Amoeba. Rhizopoda. Amoeba. Amoeba itu yang berubah-ubah bentuk, ya kan? Termasuk Mirip hewan. mirip hewan. Protista mirip hewan kita kenal dengan istilah protozoa. Ada 4 filum. Nah, amoeba masuk filum apa? Rhizopoda. Rhizopoda. Oke, pasti itu yang ditanyakan. Rhizopoda, amoeba, karakteristik khasnya apa? Bergerak dengan kaki semu. Itu ya, Sedo. Kedua. Oke. Oh, langsung nomor 5. Udah Ibu jawabin, nggak Bu, usah boleh ya. nanya dulu, Bu. Cara Boleh. ngebedain Apa? gambar protista sama monera gimana? Kalau monera itu umumnya kan dia unisel yang bakteri itu ya. Kalau monera itu bentuknya cenderung stabil. Kalau protista kalau ini ya, kalau dibandingkan dengan ini kan berubah-ubah. Kemudian dari ukurannya lebih kecil kalau monera. Ya, bentuknya tuh khas kalau monera ada kokus, ada basil gitu kan. Sama ada spiral. Kalau protista bervariasi bentuknya, ada yang kayak sandal, ada yang nggak berubah-ubah bentuknya kayak ini, ada yang bulat gitu. Tapi batang nggak ada. Yang basil itu hanya ada di bakteri. Itu kalau dari bentuk ya. Oke, Terima kasih, Bu. next. Yuk, Laura ya. Laura nomor 6 deh. Kalau ini udah tahu ya. Nih, amoeba kan kemarin bisa bergerak ya kalau di video di soalnya. Ini dengan kaki semu. Oke, langsung nomor 6, Laura. Salah satu ciri khas yang membedakan ganggang dengan jamur. Jamur tidak Jawabannya, berklorofil. oke, jamur tidak berklorofil. Nah, jamur kan memang heterotrof ya, tidak berklorofil. Nah, semua alga itu semuanya adalah autotrof, berklorofil. Gitu. Jadi ganggang itu berklorofil, bukan tidak berklorofil. Kemudian di sini ganggang bersel satu, nggak hanya bersel satu, ada juga ganggang yang multiseluler. Walaupun belum berdiferensiasi multiselulernya ya, bersel banyak tapi bentuknya sama aja. Gitu. Jamur berklorofil sama ya. Oke. Next. Pak Is. Nomor 7. Ya. Ini Bu, yang D Bu. Yang D jelas ya, gendong fungi. Kalau yang B ini apa, Pak Is? Lihat ini ada rambut-rambutnya di sini. Itu monera bukan sih Bu? Bukan, ada rambut-rambut di sini di sekelilingnya. Biasanya kalau monera kecil-kecil, ini gede. Ini kasat mata juga kelihatan, tapi nggak begitu jelas kayak titik-titik gitu. Kalau mau lebih jelas di bawah mikroskop. Disebut hewan sandal. Adanya di air kotor karena dia bioindikator air tercemar. Jadi kalau ada dia menunjukkan bahwa air itu udah tercemar polutan organik dari kotoran, dari sisa-sisa sayuran, pokoknya yang organik. Siapakah dia? Namanya, nah, lihat cirinya nih. Dia mempunyai rambut di sekelilingnya. Berarti bergerak dengan Silia. silia. Berarti masuk filum Siliata.
Ciliata. Nah, ciliata itu ada yang bebas, ada yang parasit. Yang parasit yang Balantidium coli tadi. Ada yang hidup bebas. Di mana? Di air tercemar, air kotor, pokoknya air butek, air yang ada fesesnya, air yang ada limbah-limbah dari rumah tangga. Nah, itu namanya hewan sandal. Namanya paramecium. Nih yang ini ciliata yang hidup bebas. Oke, ini tadi amoeba sudah. Yang A ini apa? Warnanya merah. Rhodophyta. Ya, Rhodophyta red ya, Rhodo red, merah. Pigmen dominan Rhodophyta apa? Phycoerythrin. Ya, Phycoerythrin. Tuh, oke. Ya. Sekarang Hafiz. Autotrof. 8. Autotrof. Jadi kata kuncinya adalah menghasilkan makanan. Berarti dia memproduksi, menghasilkan makanan sendiri, memproduksi senyawa organik. Ada autotrof ya. Ingat autotrof ada 2, yaitu fotoautotrof sama Chemoautotrof. autotrof. Chemoautotrof organisme yang gimana? Chemoautotrof. Mempunyai kemampuan kemosintesis. Oke, memiliki kemampuan kemosintesis. Jadi organisme chemoautotrof itu dia bisa membuat makanan sendiri. Ini kan autotrof tuh bisa menghasilkan makanan sendiri, autotrof. Tapi harus dengan ada energi. Kalau chemoautotrof energinya dari Zat kimia. reaksi kimia. Dia harus mereaksikan kimia. Kalau fotoautotrof, energi untuk membuat makanannya dari energi foton, makanya disebut fotoautotrof. Siapa fotoautotrof? Bakteri, ada plantae, pokoknya yang bisa fotosintesis. Kalau chemoautotrof berarti yang bisa kemosintesis. Gitu ya. Kalau heterotrof berarti dia tidak menghasilkan tapi dia mengambil dari organisme lain. Butuh protein, ambil daging. Butuh karbohidrat, ambil nasi, ambil kentang. Nah, itu heterotrof, memanfaatkan organik yang sudah jadi. Tapi untuk mendapatkan energi dari organik itu, dia butuh, bukan energi ya, dia butuh bantuan gitu ya. Nah, ada yang enzimatis, ada yang dengan cahaya matahari. Tapi yang cahaya matahari fotoheterotrof itu bakteri. Kalau kita kemoheterotrof ya dengan enzim baru itu bisa diproses dan dicerna. Oke, ya heterotrof itu dengan cara apa saja untuk bisa mendapatkan organik dari makhluk hidup lain dengan cara apa? Kita bisa dapat dengan cara apa? Parasit. Parasit. Kita mau nggak parasit ya? Predasi. Kita juga nggak predasi, tidak memangsa, tidak mengejar ya. Ya. Tapi yang heterotrof itu predasi, parasit. Satu lagi yang dilakukan oleh jamur dan beberapa sebagian besar bakteri, Saprofit. saprofit atau berperan sebagai dekomposer ya. Kalau kita enggak ya, kita tuh memakan tapi tidak memangsa. Lebih keren caranya. Tapi tetap heterotrof ya. 9. Ya. Uci ya? Iya. Ya. Jawabannya membelah diri. Jelas ya, karena Monera ini unisel, maka yang unisel biasanya reproduksi aseksualnya dengan membelah diri. Mau Monera, mau protozoa dengan ini, membelah diri. Itu aseksualnya ya. Oke, jadi siapapun pokoknya ya unisel. Oke, yuk Lukman. Jawabannya?
Ini jawabannya apa? Maaf, nggak kedengeran? Protista. Iya, protista ya. Walaupun ini di dalamnya ada ijo-ijonya, ini bukan klorofil. Ini si paramecium tadi yang bergerak dengan siliata. Dia lagi memakan plankton, fitoplankton. Masuk tuh fitoplanktonnya. Nah, jadi warna hijau. Nanti kalau dia makan sesuatu yang berwarna merah, nanti jadi warna merah di sininya. Jadi transparan, ya asik banget nih. Bisa kelihatan yang dimakan. Ya, ini protista ya, protista mirip hewan, bukan mirip tumbuhan. Si paramecium tadi siliata. Oke, ya. 11. Pakai Bu. jawabannya. Oh ya Bu. Coba kita lihat. Pernyataan yang benar tentang ganggang hijau biru. Cyanobacteria masih bersifat prokariotik dan dikelompokkan dalam kingdom Monera. Betul atau salah? Cyanobacteria prokariotik Monera. Betul atau salah? Mana suaranya? Betul Bu. Oke. Yang C, Cyanobacteria masih bersifat prokariotik dan dikelompokkan ke dalam kingdom Protista. Salah, harus ini Monera ya. Ganggang adalah organisme eukariotik, maka tidak dimasukkan ke dalam kingdom Protista. Nih, tidak dimasukkan. Harusnya sini ya, ganggang harusnya masuk kingdom Protista. Cyanobacteria masih bersifat eukariotik dan dikelompokkan ke dalam kingdom Monera. Salah, Monera kan prokariotik. Oke. 12. Madrin ya. Yang C bukan, Bu? Pernyataan berikut yang bukan ciri protista. Protista merupakan kingdom yang bersifat Bu, yang A prokariotik. maksudnya. Ya. Yang bukan ciri protista. Oh iya, yang C. Jadi yang mana, yang A apa yang C? Yang C, Bu. Kan yang bukan berarti yang ini. Karena kan protista nggak prokariot. Tapi protista merupakan kingdom yang terdiri atas organisme dengan membran sel. Ya, protista merupakan kingdom yang memiliki tubuh bersel satu yang belum membentuk jaringan. Harusnya bersel satu ya, dan multiseluler yang belum berbentuk jaringan. Oke, sorry. Ya, protista ada yang unisel, benar. Protista merupakan kingdom yang memiliki organel cukup lengkap. Organel itu apa? Isi selnya kan, ada mitokondria, ada ribosom. Nah, protista udah lengkap. Dia eukariotik ya, uniseluler tapi organelnya udah lengkap. Beda dengan Monera. Monera kan hanya ada ribosom, nggak ada mitokondria, nggak ada badan Golgi, nggak ada retikulum endoplasma, itu Monera. Oke, sip. Tadi aku turunin dulu. Siapa? 13? Kan ada. Protista. Punya flagel, punya bintik mata, punya kloroplas, tapi kadang-kadang juga heterotrof. Kayaknya Eglena deh. Benar, Eglena. Ingat Eglena atau masuknya ke Eglenophyta. Ini protista mirip tumbuhan yang awalnya sebenarnya masuk ke hewan. Ya, dulunya masuk ke flagellata, tapi setelah dilihat, oh dia punya kloroplas. Hewan lain nggak ada yang punya kloroplas. Akhirnya dimasukkan ke protista mirip tumbuhan, satu divisi sendiri namanya Eglenophyta. Nah, karena awalnya dari hewan, dia punya ciri hewan. Ciri hewannya apa? Selain bergerak dengan flagel, punya eye spot, bintik mata atau stigma. Ini sebagai fotoreseptor. Kemudian kadang-kadang kalau tidak ada cahaya matahari, dia bisa heterotrop. Padahal ganggang lain nggak ada yang bisa heterotrop. Semuanya fotoautotrop. Dia bisa heterotrop. Kalau nggak ada cahaya, dia makan plankton. Gitu. Keren memang si Eglena ini ya. Oke. Next. Naikin dulu. Siapa? Salman. Iya, Bu. Ya. TBC bukan, Bu. Ya, tuberkulosis menyebabkan penyakit TBC. Kalau tipes apa, Salman?
Oke, ini penyakit disebabkan oleh bakteri apa tipes itu? Ada biasanya kalau dicek lab. Tik. Salmonella, Siapa Bu. yang tahu? Nah, Salmonella Salmonella typhi. tipi atau tiposa boleh ya. Nah itu bakteri. Kalau malaria disebabkan apa? Anopheles. Malaria disebabkan nyamuk tuh vektornya, penyebabnya. Plasmodium. Plasmodium. Ya, Plasmodium anggota apa? Flagellata. Enggak, sporozoa ya? Ya, sporozoa. Plasmodium itu sporozoa dan sama dengan toksoplasma ya. Toksoplasma gondii itu menyebabkan penyakit toksoplasmosis. Itu sama-sama kelompok sporozoa. Protista mirip hewan tapi nggak punya alat gerak, namanya sporozoa. Ya, kalau DBD nyasar ke sini. Ini disebabkan apa sih? Virus yang dibawa nyamuk DBD ya, Bu. Iya, betul. DBD itu virus ya. Oke, jadi bakteri itu banyak yang menyebabkan penyakit ya. Selain TBC, Salmonella typhosa, apalagi yang kalian ingat? Gonorrhea. Oke, Ibu sebutkan nama penyakitnya. Sipilis. Sipilis atau Lion King, Raja Singa. Apa? Ada di tabel. Treponema pallidum. Antrak yang lu bercak-bercak bentuknya batang. Batang itu Bacillus anthracis. Bacillus anthracis, ada antraknya. Bacillus anthracis. Tetanus. Clostridium tetani. Clostridium tetani. Apalagi sih? Banyak ya. Diplococcus pneumoniae, pneumonia. Nah, biasanya nama bakteri kadang-kadang ada menunjukkan bentuknya Diplococcus, Streptococcus, ya. Staphylococcus aureus. Nah, itu menunjukkan bentuknya. Itu juga parasit di tubuh manusia. Oke. Next. Nomor 15, Zahra. Oh ya, Bu. Dinding sel bakteri tersusun atas persenyawaan antara polisakarida dan protein. Persenyawaan tersebut dikenal dengan yang ya, Bu, peptidoglikan. Betul ya, peptidoglikan. Ingat, bakteri penyusun dinding selnya adalah peptidoglikan. Itu merupakan persenyawaan ya antara pepton, ini protein pepton, dan glikan polisakarida. Makanya disebut peptidoglikan. Oke, dinding sel Archaebacteria apa? Lipid. Lipid, sebagian besar lipid ya. Oke, next. Zendi. Perhatikan nama bakteri berikut: Rhizobium leguminosarum, Nitrosomonas. Nomor 16. Belum. Oh, nomor 16. Oh, maaf. Perhatikan gambar sel. Iya, boleh 2, 16, 17 boleh. Rasakan gambar bagian yang berfungsi sebagai pelindung menjaga sel dari kekeringan. Bakteri melekat pada substrat. 1A. Iya, pasti kalau untuk melekat ya paling pinggir ya. Jadi ada ada bagian dari bakteri yang fungsinya untuk mencegah kekeringan. Si bakterinya melindungi ya dan membantu menempel di substrat. Nama bagiannya adalah kapsul. Itu bagian luar. Jadi kalau bakteri itu kapsul dulu, baru dinding sel, baru membran sel. Nah, selain kapsul, sebetulnya ada bagian lain yang untuk melekat juga nih, yang jingkrak ini, yang banyak nih, yang pendek-pendek ya, bukan flagel. Ini namanya apa? Ada yang masih ingat? Pendek-pendek ini namanya pili. Kalau satu, kalau banyak pilus. Tapi bukan pilus Garuda ya. Beneran Ibu ya, ini pilus nama kalau banyak. Oke. Langsung
17 sekalian. Zen, masih banyak Oh soalnya ya, oke. nomornya. Perhatikan nama-nama bakteri berikut: Rhizobium leguminosarum, Nitrosomonas, E. coli,